Halo sobat semua, kali ini aku bakal ngobrolin salah satu konflik paling panas yang lagi mengguncang dunia. Yap, perang antara Iran dan Israel, yang sekarang udah makin runyam karena Amerika Serikat juga ikut campur. Yuk kita bahas dari awal, biar kamu ngerti kenapa ini penting banget buat disimak. Jadi gini ceritanya, di tanggal 13 Juni 2025 kemarin, Israel secara mendadak melancarkan serangan udara ke fasilitas militer dan nuklir Iran. Tempat-tempat penting kayak Natanz, Fordow, dan Isfahan jadi sasaran. Kenapa? Jadi Israel ini udah lama curiga kalau Iran makin dekat dengan pembuatan senjata nuklir. Nah, karena negosiasi dan tekanan diplomatik gak berhasil, Israel mutusin buat ambil langkah mendahului alias nyerang duluan. Oleh karena itu, gak butuh waktu lama, Iran langsung balas dendam. Mereka melemparkan rudal dan drone ke wilayah Israel. Beberapa serangan itu berhasil dicegat, tapi ada juga yang nyampe dan bikin kerusakan. Iran juga langsung ngumumin kalau perang telah dimulai, dan mereka siap perang besar-besaran. Situasi makin panas dan orang-orang mulai panik. Banyak warga sipil di kedua negara mulai ngungsi atau sembunyi di bunker. Nah, yang bikin situasi makin gawat adalah Amerika Serikat ikut campur dalam perang ini. Pada 21 sampai 22 Juni 2025 kemarin, militer Amerika Serikat melakukan operasi besar-besaran yang dinamain Operation Midnight Hammer. Mereka pakai pesawat siluman B-2 buat ngehantam situs nuklir Iran, terutama yang dibangun dalam bunker super kuat. Bom yang dipakai juga khusus buat tembus ke dalam tanah. Amerika bilang, ini langkah buat menghentikan Iran dari mengembangkan senjata pemusnah massal. Tapi dari sisi Iran, itu jelas-jelas provokasi besar, bahkan dianggap pernyataan perang. Nah, efek dari perang ini gak cuma dirasain sama Iran dan Israel, tapi seluruh dunia juga ikut kena imbasnya. Mulai dari harga minyak melonjak, karena banyak tanker yang lewat Selat Hormuz atau jalur vital energi dunia yang sekarang lagi gak aman. Dan banyak negara yang mulai tarik warganya dari kawasan Timur Tengah. Bahkan, pasar saham global lagi gonjang-ganjing saat ini. Dan negara-negara lain kayak Rusia, Cina, Turki, dan Uni Eropa mulai nyuarain sikapnya masing-masing. Nah, ini yang banyak orang khawatirkan. Kalau Iran ngajak sekutu-sekutunya kayak Hezbollah di Lebanon, atau milisi Syiah di Irak dan Suriah, dan Israel dibantu penuh sama Amerika, itu bisa berubah jadi perang regional bahkan global. Belum lagi kalau Rusia atau Cina ikutan gerak. Wah, bisa-bisa kita menuju konflik dunia skala besar. Jadi guys, mungkin kalian bertanya kenapa Rusia dan Cina ingin ikut campur dalam perang Iran-Israel yang sekarang udah melibatkan Amerika Serikat. Jawabannya sebenarnya adalah gabungan dari politik, ekonomi, ideologi, dan kepentingan global. Yang pertama adalah karena Rusia udah lama punya hubungan tidak akur dengan Amerika dan NATO. Jadi, kalau Amerika bantu Israel dan nyerang Iran, Rusia bisa ngelihat ini sebagai kesempatan buat menyeimbangkan kekuatan. Yang kedua adalah karena Rusia dan Iran punya kerjasama militer dan ekonomi, terutama dalam hal penjualan senjata dan energi. Dalam perang Suriah, mereka sekubu bareng Presiden Assad. Kalau Iran jatuh, otomatis Rusia bisa kehilangan salah satu sekutu strategis di Timur Tengah. Yang ketiga adalah karena distraksi global. Rusia saat ini lagi fokus di Ukraina. Kalau konflik di Timur Tengah makin panas, itu bisa mengalihkan perhatian Barat dan mengurangi tekanan terhadap Rusia. Yang pertama adalah karena faktor energi dan minyak. Cina sangat bergantung pada minyak dari kawasan Timur Tengah termasuk Iran. Perang di kawasan ini bisa mengganggu pasokan minyak ke Cina, dan itu masalah besar banget buat ekonomi mereka. Yang kedua adalah karena pengaruh global. Cina lagi pengen tampil sebagai kekuatan dunia alternatif dari Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat terlalu dominan dan main serang seenaknya, Cina bisa ambil kesempatan buat tampil sebagai penyeimbang kekuatan, bahkan mungkin sebagai penengah konflik. Yang ketiga adalah karena hubungan ekonomi dan politik dengan Iran. Cina dan Iran udah tanda tangan kerjasama strategis jangka panjang bernilai sekitar 400 miliar dolar. Jadi, kalau Iran diserang habis-habisan, Cina juga rugi secara ekonomi. Jadi guys, Rusia dan Cina adalah sekutu diam-diam. Meski nggak terang-terangan jadi teman dekat, Rusia dan Cina sering sepakat dalam melawan dominasi Amerika. Jadi,
Dalam konteks perang Iran-Israel, mereka mungkin gak langsung kirim tentara, tapi bisa bantu lewat logistik, senjata, diplomasi, atau dukungan di PBB. Tapi guys, ikut campur bukan berarti perang total. Rusia dan Cina gak sebodoh itu untuk langsung perang frontal lawan Amerika Serikat. Mereka biasanya lebih suka main belakang, misalnya kasih senjata ke Iran, perang informasi atau siber, atau diplomasi untuk mengganggu atau menekan posisi Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi intinya, Rusia dan Cina ingin ikut campur bukan karena mereka suka ribut, tapi karena mereka punya kepentingan besar di Timur Tengah, ingin membatasi kekuasaan Amerika Serikat, dan ingin jaga posisi mereka di panggung dunia. Nah, bagaimana dengan reaksi dari warga Israel dan Iran? Banyak warga Israel, terutama di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa, langsung masuk ke tempat perlindungan atau bunker ketika sirene peringatan rudal berbunyi. Mereka udah terbiasa sih dengan konflik, tapi kali ini beda. Iran itu bukan Hamas, tapi negara besar dengan rudal jarak jauh dan drone canggih. Ada juga beberapa warga asing dan ekspatriat sudah meninggalkan Israel lewat bandara atau rute darat. Sementara itu, pemerintah Israel menyerukan kesiapan militer penuh, dan warga banyak yang siap dipanggil masuk menjadi wajib militer. Banyak juga warga yang merasa sudah saatnya membalas Iran, yang selama ini mendanai kelompok anti-Israel seperti Hezbollah dan Hamas. Ada juga yang menyuarakan dukungannya ke pemerintah Netanyahu, meski sebelumnya sempat banyak yang protes kebijakannya. Berbeda dengan warga Iran, bagi banyak orang Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat dianggap sebagai tindakan pengecut yang menyerang tanpa deklarasi perang resmi. Warga Iran banyak yang turun ke jalan, mengibarkan bendera dan meneriakan slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Pemerintah Iran mendorong narasi perlawanan terhadap agresi Zionis dan imperialisme, dan banyak warga percaya akan itu. Sedangkan serangan udara yang menghantam fasilitas nuklir juga bikin kerusakan besar dan korban jiwa. Meski pemerintah Iran gak selalu lapor transparan, warga sipil terutama yang tinggal dekat wilayah militer mengungsi dan ketakutan akan perang berkepanjangan. Ternyata ya guys, gak semua orang juga dukung pemerintah Iran loh. Ada juga yang bilang, kenapa kita terus-menerus berkonflik dengan dunia? Kenapa gak fokus membangun ekonomi? Jadi, selain marah ke Israel dan Amerika Serikat, ada juga yang mulai frustasi sama kepemimpinan dalam negeri. Masih ada, tapi tipis. Karena negara-negara Eropa dan PBB lagi coba jadi penengah. Tapi sejauh ini belum ada hasil nyata. Masing-masing pihak masih keras kepala dan bilang mereka hanya membela diri. Jadi guys, perang Iran-Israel ini bukan cuma soal dua negara yang saling serang. Ini soal ketegangan geopolitik global yang melibatkan ideologi, kekuasaan, dan senjata nuklir. Kita semua berharap ini gak jadi lebih buruk dan segera ada jalan damai. Sudah dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya.